Ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu laqad jaa'a rasulur rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummati ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna tsumma amma ba'du. Bapak-bapak haji, ibu haji sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Syukur kepada Allah tidak terhingga, termasuk tadi diceritakan impian punya kendaraan mobil ambulan sendiri, nanti ngantar yang sakit, ngantar yang ke peristirahatan awal kehidupan akhirat, ke pusara pemakaman. Tapi betul juga kata Pak Jipong tadi, mudah-mudahan itu jarang digunakan, yang penting maintenance, dipanasin gitu. Karena kalau sering digunakan berarti banyak yang dapat musibah dong. Sama aja itu doanya para dokter itu, baik dokter umum apalagi spesialis. Dia bilang, ya Allah berikan saya rezeki, berarti bakal banyak yang sakit itu. Ya dokter kan rezekinya dari orang sakit. Sama juga tuh bengkel-bengkel itu, ya Allah ya limpahkan saya rezeki, berarti rusak tuh kendaraan orang semuanya. ya memang gitu jadinya, mau gimana lagi. Ala kulli hal, mari kita syukur dengan kalimatul hamdi hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu. Alhamdulillahi fi awwalihi wa fi wahsatihi wa 'inda faraghihi. Hadiah salawat dan salam teristimewa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita dicurahkan Allah rahmatnya dunia akhirat lahir batin, dan di akhirat nanti kita di padang mahsyar hari kiamat ditolong oleh Nabi Muhammad SAW dengan asy-syafa'ah al-uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak haji, ibu haji sekalian yang dimuliakan Allah, awal bulan ini keponakan saya itu ada yang khitanan di daerah Cipondo sana. Jadi saya minta izin sama, saya manggilnya Bang Sunardi itu, tapi saya belum pernah ketemu orangnya yang mana itu. Sekarang beliau yang dulu ya Kang Asep Yayan, kemudian Pak Jiroki, bergonta-ganti ya. Nah, apa-apalah biar semua merasa memiliki gitu ya, Haji Pong ya. Jangan pemain tunggal soloran one man show aja, jadi nanti ya yang lain ya udah ngandalin banget nanti jadinya. Jadi saya minta kemarin itu awal bulan saya kasih tahu lebih awal, mana tahu ya Al-Fadil Al-Ustad Al-Hajj Luqmanul Hakim mau saya pakai dulu sekali hari Sabtunya, nanti dia pakai hari Ahadnya, atau pekan ketiga, karena kalau pekan kedua saya ada kajian di At-Taubah Villa Pamulang. Oh siap, saya komunikasikan dulu nanti dengan Pak Jipung dan Ustaz Kamdani. Saya kirain nggak boleh, terus saja ya udah nggak apa-apa lah dalam hati saya. Rupanya mendadak dia ngasih tahu, Ustadz nanti ya minggu itu loh jadi rupanya ditukar. Ya udah disyukurin saja ya. Kita baca matannya, pembahasan tentang pembatal wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubtiluhu atau wa nawakiduhu, pembatal-pembatalnya, maksudnya pembatal wudu.
wa yubtilul wudu'a gitu. Kullu ma kharaja, segala apa saja yang keluar yakinan secara meyakinkan minal kubuli wad duburi, minal kharijina al kharijina minas sabilaini. Jadi keluarnya sesuatu dari alat vital depan, kita sebut namanya kubul. Kubul itu ya, kobila itu arah depan, ya, dubur itu arah belakang gitu sebenarnya bahasa Arab. Ya, menyebut alat vital, alat kelamin, dan yang belakang itu dubur, ya, untuk keluarnya juga kotoran, ya, itu pembatal wudu, ya. Ainan warihan, apakah material yang keluar? Kalau depan itu ya urin, juga di depan itu boleh jadi keluar angin loh. Jangan dikira ada gas keluar kadang-kadang. Ya cuma mungkin boleh jadi sampai seusia sekarang pun kita nggak ngeh kalau dari kubul depan itu ada gas atau angin keluar, gitu ya. Mungkin Pak Jipung kalau keluarnya dari depan kayak orang merokok yang mulutnya dibuat agak bulat jadi klung gitu Pak Jipung ya. Mungkin ya. Juga kalau keluarnya berupa darah, ya. Kalau dari belakang juga sama, baik itu tinja, entah cairan-cairan apa, ya, yang dia cair gitu ya, baik lendir-lendir, maaf nih ya, juga darah gitu kan ya. Nah, itu membatalkan wudu gitu ya. Baik yang keluar itu agak-agak kering gitu ya, walaupun juga basah gitu ya. Nah, yang keluar itu ya misalnya rihan angin atau ad-duratu, kentut, flatus. Gini hadisnya ya, kita perhatikan riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidak diterima salat kalian ya, kalau ternyata kalian berhadas sampai nanti kalian berwudu. Nah, ketika sahabat Abu Hurairah menyampaikan riwayat ini, salah seorang dari Hadramaut, Yaman Selatan bertanya, wahai Abu Hurairah, yang dimaksud hadas itu termasuk apa? Abu Hurairah menjawab, kentut baik bersuara maupun tidak bersuara. Nah gitu ya, ini hadisnya. Jadi termasuk kentut. Kentut itu ya cuma bedanya kalau bersuara katanya nggak begitu bau, tapi kalau nggak bersuara baunya gitu pula. Iya Pak Ipong ya. Kalau zaman-zaman dulu, anak-anak sekarang kali nggak tahu ya, kentut itu dijadikan mainan. Apalagi yang nggak bersuara ya Pak Haji Mamun ya, ditampung, dikasih ke hidung temannya. Yang ketawa-tawa ingat itu berarti udah tua itu. Anak sekarang nggak tahu itu mainan kayak gitu. Saking kan nggak adanya gadget, kentut jadi mainan dulu mah. Iya kan ya. Orang tidur kelaminnya nanti diikat-ikat, iseng gitu kan. Orang tidur mukanya dicoret-coret pakai bedak, tepung atau arang.
Terus katanya nanti bisa kerasukan jin, ya kan? Kalau tidur dicoret-coret gitu nanti bisa kemasukan jin, ya, nggak tahulah, bisa gitu-gitu dulu. Ya, tapi yang jelas Pak Haji Bu Haja kasih tahu anak kita, itu dulu kita nggak tahu sih. Nabi melarang keras, kentut itu jadi bahan candaan, baik dijadikan untuk diciumkan ke hidung orang, atau dia kentut, dia udah tahu nih bakal gede suaranya, ya, dibilangnya gini, tolong dong tarikin jempol aku, pas tarik prot gitu kan, wah jadi ketahuan. Nggak boleh. Nabi melarang keras, kentut itu ditertawakan jadi bahan candaan. Ada hadisnya, saya nggak dongeng. Itu mainan kita zaman dulu yang kita belum ngerti hadisnya. Nggak boleh. Kadang-kadang, tolong dong ini belakang gua nih, tolong pencet ini, kayaknya aduh uratnya gimana, pas dipencet pot, udah dikentutin tuh kayak temannya itu. Saya ingat-ingat tahun 80 tuh begitu, orang-orang oh iya ya gitu. Nah itu ya. Jadi segala yang keluar dari kubul depan dan dubur belakang, angin kek, material kek, cairan kek, kering kek, basah kek, termasuk maaf, tiba-tiba dari belakang misalnya keluar gumpalan keras kayak batu gitu ya. Terus ya pokoknya keluar dari dua saluran pembuang depan dan belakang itu membatalkan wudhu. Terus kalau dari depan urin yang umumnya, belakang tinja, ini dalilnya ya, surat An-Nisa ayat 43. Au jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau sehabis buang air, ya gitu ya. Buang air itu maksudnya kencing, buang air kecil, dan ya berak, buang air besar ya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menjelaskan, yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan, atau yang keluar dari arah belakangnya, semuanya membatalkan wudhu, baik berupa tinja, urin, kentut, ulat, nanah, darah, kerikil. Lu kok ada kerikil? Mungkin dia pengusaha split. Bukan, itu kandung kemihnya itu ya mengeras, itu jadinya kencing, batu, dan selainnya. Dan tidak ada perbedaan antara yang jarang keluarnya atau yang agak sering keluarnya, gitu ya, kata Al-Imam An-Nawawi. Ini saya mau ngasih tahu dulu nih sebentar. Ada namanya, gimana kalau orangnya kentutan? Udah pernah saya bahas di sini, tapi saya ulangin dulu. Ada namanya salisul bauli, terus menerus kencing, anyangan. Ada salisul madhi, keluar madhi terus menerus, ya. Ada salisul rih atau salisud duroti, kentutan. Ada yang kentutan. Kentutan itu gini, baru ngambil wudhu di kamar mandi rumahnya, keluar dikit tuh dia, ya. Kalau yang salisul bauli kan gini, wudhu gini, berdiri gini, ya itu biasanya laki-laki sih kalau salisul bauli. Salisul madhi juga, yang madhi itu biasanya ya perempuan, tapi ada madhinya perempuan. Madhinya perempuan bukan mani ya, bukan mani, madhinya perempuan pektai, keputihan. Nah, ada. Itu juga pembatal wudhu. Gimana kalau keluarnya keseringan begitu?
Ya, termasuk salisurrih atau salisuduroti, kentutan. Solusinya gini, udah wudu, ya, terus belum juga keluar kamar mandi, tuh, ya, wudu lagi, gitu lagi. Yang penting gini, berwudu dulu dengan air. Emang ada berwudu nggak dengan air? Ada dengan pasir, namanya tayamum. Wudu juga pengganti wudu namanya. Jadi wudu dulu dengan air. Terus kan kentut tuh ya. Coba lagi yang kedua. Kentut lagi. Coba yang ketiga. Kalau sudah 3 kali kentut lagi, pergi ke tempat sholatnya tayamum. Gitu. Fahim Tom? Jangan sekali doang nyobanya. Nyoba itu kata ulama 3 kali. Gitu juga yang salisul bauli. Salisul bauli anyang-anyangan pakai apa? Pampers. Pembalut. Jadi memang dia mungkin prostatis. Prostatnya bermasalah. Prostat bermasalah itu akan kencing. Ciri-ciri juga sering kencing malam padahal jarang minum. Ada indikasi diabetes melitus, kencing manis. Ya. Nah, kalau begitu kencingan mulu pakai pembalut, wudu, ya. Terus nanti ya akan keluar kencingnya netes-netes di ujungnya, khususnya laki-laki. Kalau prostat itu kan organ reproduksi bagian dari laki-laki. Kalau perempuan nggak ada prostat. Ya, perempuan adanya rahim. Laki-laki pula nggak punya rahim. Ya, tapi laki-laki ada namanya mas rahim ada. Ya, abang rahim ada. Rohim itu Maya. Oh iya. Gitu ya. Nanti yang kencingan mulu ini pakai pampers. Kalau kentut nggak perlu pakai pampers. Ngapain ditampung di pampers? Kalau yang kencingan ini kenapa pakai pampers Ustadz? Biar nggak kemana-mana najisnya. Bakal najis juga, dia bakal bawa najis ke tubuhnya. Sholatnya tetap sah karena kan dia ada penyakit. Ini kan extraordinary, di luar kebiasaan. Gitu ya, ada penyakit. Jadi biar nggak kemana-mana mungkin dia pakai celana dalam juga, tapi pakai sarung atau pakai celana. Siapa ini penyelenggara jenazah? Ini ada lampu mati nih. Ya kalau mati kan dimandikan. Bukan, sentimen. Tumben ya. Nggak pernah. Mau pagi kayak mau malam kan jarang kayak gitu. Tuh ya. Caranya nanti yang salisul bauli, kencingan mulu juga. Kalau yang kencingan itu sekali aja wuduknya. Ya. Sekali aja. Tapi kalau yang kentutan itu dicoba 3 kali. Gitu ceritanya. Karena penyakit salisurri atau duroti itu agak jarang orang kentutan. Makanya dicobanya sampai 3 kali. Tapi kalau orang udah terindikasi salisul bauli, kencingan mulu, itu udah bisa dipastikan. Makanya sekali aja wuduknya, iya keluar tet, udah pergi aja ke tempat sholatnya. Terus nanti tayamum. Tayamumnya udah mau dekat sholat aja. Ya, misalnya yang kentutan tadi, juga yang kencingan mulu, ya udah dekat sholat gini, nggak denger lagi nanti. Udah dekat sholat, jadi sejadahnya, udah tayamum itu ya nggak harus nyediain pasir di dalam, misalnya entah baskom, entah apa, ya dinding rumahnya, bener-bener udah mau sholat aja dia tayamumnya, gitu ya. Untuk yang punya penyakit salisu, ya. Keluar melulu itu mazi juga gitu. Nah kemudian
Apalagi yang membatalkan wudhu? Tadi kan al-kharijina minas sabilaini, segala yang keluar dari dua saluran pembuang, kubul depan, dubur belakang. Apalagi selain kentut, urin, tinja, dan lain-lain teman-temannya, mani. Keluar mani membatalkan wudhu sekaligus wajib mandi. Tapi mani tidak najis. Nah gitu. Jadi pakaiannya yang kena mani itu tidak najis. Bedakan, kita bukan sedang membahas macam-macam najis. Kita hanya membahas pembatal wudhu. Pembatal, ya, wudhu itu maksudnya hadas kecil. Keadaan berhadas kecil. Mani. Sekarang kita lihat, ada namanya mani. Cairan berwarna putih kental. Udah bayangkan aja. Keluar karena dorongan syahwat, berakhir dengan rasa lemas. Ya, kalau sudah keluar lemas. Gitu. Baik keluarnya sengaja atau tidak sengaja. Pak Ipung, emang ada keluar madi nggak sengaja? Iya, namanya al-hulumu, mimpi basah, wet dream. Dan perempuan juga ada mimpi basah, bukan laki-laki aja. Ulama fikih udah bahas, mimpi basah itu juga ada perempuan. Gitu ya. Itu kan keluarnya nggak sengaja. Gitu. Keluar sengaja, yang halal maupun non halal. Non halal zina, pasangan yang tidak halal. Non halal asyabab, pemuda, istimna. Tahu istimna? Ya, istimna itu laki-laki onani, perempuan onina. Kok ketawa? Masturbasi. Itu namanya istimna. Ya. Ustadz, boleh nggak istimna kalau udah nikah? Boleh. Caranya boleh. Istimna yang dibolehkan gimana? Yang mengistimnakan adalah pasangannya. Pakai tangan pasangannya, itu aja yang boleh. Waduh, ini saya ceritanya jadi kayak begini nih. Yang belum nikah diharapkan keluar dari masjid Jami' Baitur Rahim. Karena saya tidak tega ngomonginnya. Jadi istimna, onani atau masturbasi boleh buat yang sudah berpasangan tapi pakai tangan pasangannya. Yang laki-laki ya oleh tangan istrinya, yang perempuan oleh tangan suaminya. Jadi istimna itu ilegal juga. Olis bilang sama Pak Ipung, semangat banget. Pak Ipung bilang harus semangat. Orang ngomongin kayak gini nggak semangat, pulang aja lah sono. Maaf ini, ketika usia 50 untuk laki-laki maka prostatnya berpotensi prostatis. Jangan malu-malu. Obatnya prostat itu walaupun istrinya sudah tidak produksi lagi, udah tutup kilang, tetap bercampur untuk supaya tidak bermasalah prostatnya. Gitu aja jawabannya. Nggak percaya tanya Dr. Boyke Dian Nugraha. Pemicu penyumbang terbesar laki-laki terkena prostatis. Malu-malu usia kepala 5 tidak lagi mencampuri istrinya.
maka itu mengeras yang namanya mani atau nutfah, dan itu mengganggu kinerja prostat dan terjadi radang prostatnya, disebut penyakitnya prostasis. Merdeka! Ustadz cerita tentang itu. Habis ini aku konser ketemu istri aku, ya, mengamalkan ilmu yang disampaikan Ustadz katanya. Yang penting saya jangan dibilang Ustadz cabul aja. Ustadz itu cabul tahu katanya. Waduh, ada suara ketawa, nggak ada penampakan, ngeri juga nih. Oh, ternyata Pak Ipung yang semangat bukan yang laki-laki aja rupanya ya. Di balik hijab sana ada ukhti bercadar, kayaknya semangat juga. Tuh kan, diprovokasi suaminya, Pak cepat pulang Pak, biar nggak kena prostat katanya gitu. Itu ya, itu mani. Ada namanya madhi. Mim sambung zal, zal itu dal yang dikasih titik, yang pendek itu dikasih titik, terus ya. Ini membatalkan wudhu juga. Madhi membatalkan wudhu. Sekarang kita lihat apa pula madhi. Madhi adalah cairan bening. Bandingkan dengan mani. Mani adalah cairan putih kental. Kalau ini bening, lengket. Ya, Ustadz nggak usah gini-gini Ustadz. Ustadz ini juga memprovokasi lagi. Yang keluar ketika syahwat bergejolak, tidak bersamaan dengan syahwatnya, tapi syahwatnya bergejolak gitu. Ini orang-orang yang syahwatnya memang tinggi. Kalau istilah medis namanya cairan semen. Bukan semennya untuk itu, untuk bata itu bukan. Istilahnya aja cairan semen. Keluarnya tidak muncrat. Kalau mani keluarnya muncrat. Walaupun mimpi itu sebenarnya muncrat, tapi kita aja nggak tahu. Kok tadi saya bilang keluarnya ada yang nyambung gitu, muncrat gitu. Ya, dan yang keluar madhi tidak lemas. Kalau mani tadi bikin, makanya dicandain nama anak-anak dulu tuh yang remaja. Lusui, maaf nih ya, saya matikan. Ini disensor nih. Lusi, coli mulu, jadi jempol lu lemas tuh katanya. Iya gitu ya. Kopong ya? Oh kok ada yang tahu pula kopong lagi? Saya Pak Ipung juga. Saya nggak maunya nanti ya RW nanyanya gini ya. Lemes tapi nggak keluar katanya. Apa itu yang gitu-gitu yang dulu itu cerita horor itu ya, atau berdiri tapi nggak keluar, ribet lah urusannya ya. Terkadang orang yang keluar madhi itu tidak sadar. Nah terus madhi itu membatalkan wudhu ya. Kemudian ya, madhi itu najis. Najis dia. Kalau mani nggak najis. Nanti kita temuin di hadis. Aisyah cerita gini. Ini bukan aib ya. Di riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW, maaf ini, maninya itu berkualitas sekali. Kemudian nempel di pakaiannya. Aisyah bilang, maka aku keroklah bekas maninya Nabi di pakaiannya, dan Nabi sholat pakai pakaian itu. Bukan berarti ini jorok-jorokan, bukan. Gitu. Mani itu pembatal wudu, tidak najis, wajib junub, mandi junub maksudnya. Bukan wajib junub, wajib mandi junub, mandi wajib. Kalau madhi pembatal wudu, madhinya sendiri secara substansi dia najis. Ya. Kemudian madhi itu ya, tidak wajib
mandi junub. Nah, itu ya. Ada lagi namanya wadi. Ya, wadi. Wadi itu ya membatalkan wudhu. Kemudian dia juga najis. Wadi itu bening, agak kental. Nah, antara mani dengan madhi namanya wadi. Kalau tadi madhi itu bening, kalau mani itu kental, ya. Kalau madhi agak encer. Kalau wadi itu tidak terlalu encer, tidak terlalu kental, antara mani dengan madhi, itu namanya wadi. Keluarnya biasanya setelah buang air kecil. Gitu. Kalau madhi tadi ngebayangin, terus agak-agak keluar di ujungnya. Kalau wadi habis buang air kecil. Ya. Juga wadi itu tidak wajib mandi. Tapi najis juga. Jadi yang najis madhi, wadi. Pembatal wudhu semuanya. Mani, madhi, wadi membatalkan wudhu. Ya. Cuma yang wajib mandi hanya mani. Ya. Itu yang keluar dari dua saluran buang. Dah ini dulu dah. Mungkin ada yang mau nanya. Nggak usah banyak-banyak, nanti panas.